Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat malam Sobat MTS. Kali ini saya berada di Dukuh Mangunusari ataupun Dusun Mangunusari, Desa Tegalsari Barat. Saya tertarik ke sini itu karena ada satu rumor yang sangat menarik bagi saya, yaitu keangkeran pohon gempol. Pohon gempol berada di selatan Dusun Mangunsari yang di dekat hutan jati. Di situ banyak rumor-rumor keangkeran dari masyarakat tentang hilangnya seseorang yang di situ dan berbagai penampakan yang ada di situ, dan hal-hal yang bersifat gaib yang memang di situ masyarakat desa Dusun Mangunsari itu ketakutan bila mana sore-sore ataupun sandikala itu jam mau maghrib lewat daerah situ, tempat situ. Kali ini tim MTS akan menguak kebenaran tersebut, mengungkap kebenaran tersebut, apa iya di situ angker ataupun bagaimana. Kita nanti telusuri bersama, kita ke lokasi bersama. Jangan lupa subscribe ya, subscribe lah angel temen, subscribe ke channel saya Kang Murabi, like dan share. Dan terima kasih saya aturkan jazakumullah ahsanul jazaa khairan kepada teman-teman sobat-sobat MTS yang sudah subscribe Kang Murabi. Saya doakan semoga panjang umur, berkah, banyak rezeki, sing ngurung bojo untuk jodoh, sing dagangan sepi men dagangannya rame, sing akeh utangnya men bisa cepat nyaur ya. Terima kasih semuanya atas partisipasi teman-teman semua, atas dukungannya kepada saya, atas doa-doanya. Saya haturkan terima kasih. Malam ini coba nanti kita ke narasumber, nanya-nanya apakah benar cerita-cerita tersebut. Nanti kita ke saksi langsung yang meranapi ataupun mengalami hal tersebut. Monggo saya ikuti petualangan kami, kita ke narasumber dahulu. Saya Kang Murabi dari Pasar Gondang kesini tujuan untuk silaturahmi dan tanya-tanya tentang keangkeran pohon gempol. Mohon maaf dengan Bapak siapa ya Pak? Bapak Rastono. Bapak Haji. Oh iya. Iya. Saya mau tanya-tanya hal-hal lebih dalam, mungkin yang rumornya itu sampai ke tempat saya itu keangkeran yang katanya juga ada orang hilang di tempat tersebut. Apakah benar itu terjadi di situ? Betul sekali. Nah, keangkerannya gimana itu Pak, kalau boleh tahu? Keangkerannya zaman dulu sejak bapak saya masih muda, ya kira-kira tahun zaman Belanda lah. Tahunnya kurang tahu, yang jelas itu zaman Belanda. Dulu pada waktu itu bapak saya itu masih mengembala kerbau. Mengembala kerbau lah, itu satu-satunya ada teman bapak saya. Kalau maksudnya dari keluar dari rumah dengan pengembala kerbau itu orang satu ke situ terus, setiap hari ke situ terus. Lah terus ada orang temen yang mengikuti ke situ. Nggak taunya masuk ke dalam rong yuyu, lubang yuyu. Lah disitulah katanya di dalamnya itu rumah gedung. Lah di situ katanya ada kenalan seorang perempuan. Disitulah. Jadi ditanyain sama temennya, katanya di situ kenalan sama perempuan itu. Untuk hal-hal lain, penampakan lain, ada penampakan apa di situ ya? Penampakan lain pada saya masih ya juga mengembala kerbau juga seperti bapak saya. Itu dulu sekitar tahun 78 sampai bahkan 83, kalau nggak salah dari 75-an saya mengembala kerbau. Itu kalau malam bahasa Jawane ucule angon kebune itu jam 2 bahkan jam 1 itu bisa keluar seperti
apa ya, seperti bintang-bintang itu maksudnya, tapi gede. Meteor. Lah seperti meteor, apa itu bahasanya keris, bahasanya saya itu ngertinya keris itu bisa memancar, kadang di depannya itu agak merah, belakangnya itu hijau. Disitulah Berarti sampai sekarang masih diyakini tempat itu angker gitu ya? Wingit. masih diyakini. Ada hal penampakan lain mungkin selain pengalaman yang muskil itu? Hal pengalaman mungkin penampakan kuntilanak ataupun kakek-kakek tua ataupun hal lain? Lah ini coba Kalau sepengetahuan saya mah sekarang konon zaman dulu pernah penampakan ibu sama anak gendong di situ. Tapi ketika penampakan itu jelas, yang ngelihat itu hilang. Itu bahkan pernah. Nah, penampakan sekarang juga masih sudah. Itu kok sering terjadi penampakan, apa itu pohon itu dikeramatkan ataupun sering dikasih sesaji apa gimana itu dengan itu? yang Ada jelas orang itu ngasih sesaji ataupun apa ketika mungkin ada pertanyaan hajatan harus ke situ dulu atau gimana? oh enggak, di situ memang yang jelas kayaknya ada keramatnya. Yang kedua, kadang ada orang yang ngasih sesaji. Lah saya ke sesaji itu biasanya kadang-kadang ini ada gaman, bahasanya itu ada gaman, itu kadang-kadang yang mau diambil itu minta sesaji. Itu Kadang sesaji apa yang diminta itu? yang diminta kadang apa, kepala kambing, terus kadang minta sejenis manusia tapi dikasih apa bahasanya gemblong. Dibentuk Gemblong ya, manusia. maksudnya gemblong dibentuk manusia, nanti Gemblong dibikin manusia. dibikin manusia. Ntar Ini juga ya, ntar dalamnya dikasih apa itu pinca, iya cinta, ntar terus disembelih. Oh, terus matanya pakai apa itu, gula Jawa. unik sekali ya Pak. Unik, Jadi unik gemblong sekali. dibentuk manusia Iya. nanti disembelih di situ. Itu ritualnya. Ritualnya itu tujuan untuk apa itu? Itu Percaya masyarakat. cara sekarang itu penebusan. Betul lah. Iya betul. Penebusan Penebusan. maksudnya. Untuk ditebus supaya orang itu kalau kena di situ itu sembuh. Oh. Berarti sudah banyak terjadi orang Iya. yang kesambet di situ terus nanti sudah banyak. banyak sudah banyak. Dari warga lain mungkin selain Mangunsari. Selain Mangunsari itu ada warga Sokowangi. Nah kebetulan itu mencari kayu. Nah sampai berapa hari ya bang, sampai kira-kira ada 1 minggu lah. 1 minggu itu hilang. Nggak taunya katanya diajak sama siapa, tahu-tahu pulang sendiri ya. Tahu-tahu pulang sendiri. Sangat menarik cerita tersebut. Iya. Mohon maaf, apakah mungkin Bapak berkenan untuk menemani saya ke tempatnya untuk menunjukkan lokasinya biar saya tahu, karena saya kan nggak tahu lokasinya di mana. Iya, Bisa. bisa. Oke, Sobat MTS, cerita-cerita yang sesuatu yang masuk akal tadi sudah diceritakan oleh Bapak Rastono. Rastono Sama sama Pak Haji. itu suatu hal menarik sekali. Nanti kita ke lokasi bersama beliau sebagai sesepuh di Mangunsari. Mangunsari. Oke, kita lanjutkan perjalanan ke lokasi tersebut. Itu angker, sering terjadi penampakan yang sering kadang menyesatkan orang yang lewat di wilayah sini. Di sini ada pohon randu besar tinggi. Ini di tengah-tengah perkebunan warga yang berdampingan dengan hutan jati. Ini hutan jati, wilayah hutan jati perhutani. Ini wilayah hutan jati semua. Bisa lihat, mungkin kalau gelap nggak bisa kelihatan. Kalau siang di sini melihat ini wilayah masuk di wilayah perhutani. Jadi sangat pantas karena apa? Dalam hal ilmu kitab itu diterangkan yang banyak jin setan itu salah satunya hutan, gunung, laut, dan pasar.
Kali ini kita di hutan, jadi sangat wajar ketika bangsa-bangsa jin itu emang rumahnya di sini, banyak di sini. Kalau kita tembus banyak kerajaan-kerajaan di sini. Mungkin yang cerita masyarakat yang kemarin itu yang ditelusuri masuk ke lubang kepiting itu bisa jadi itu rumah bangsa jin. Di lubang-lubang tersebut di situ katanya ketemu perempuan cantik yang mungkin dia itu senang dengan bangsa manusia, sehingga bangsa manusia itu ketarik ke masuk ke dalam alam gaib. Kita telusuri lebih dalam lagi, ada makhluk apa saja yang di sini kita interaksi, apakah betul perbuatan mereka itu yang mengganggu bangsa manusia. Nanti kita tanya-tanya lebih dalam, kita gali biar tahu yang sebenarnya. Monggo kita ikuti. Ya, selanjutnya kita akan mencoba mediator. Kita tanya-tanya ke makhluk tersebut, apakah mereka yang mengganggu bangsa manusia. Kita cari tahu lebih dalam permasalahannya apa kok mereka bisa mengganggu bangsa manusia. Kita cari tahu lebih dalam biar nggak terjadi suatu mitos-mitos ataupun kabar-kabar yang nggak jelas. Kita kuak lebih dalam, membuka fakta-fakta yang terjadi di balik sebuah misteri pohon gempolan. Silakan untuk mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Allahumma dakhilna fi syarri wa shifa wa shifa. Assalamualaikum ya Saib. Assalamualaikum Saib. Assalamualaikum Saib. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kami datang ke sini baik-baik. Diam, kami datang ke sini baik-baik. Kami ke sini datang baik-baik akan menanyakan sesuatu perihal apakah benar bangsamu yang mengganggu bangsa? Kenapa? Tujuan apa? Hah? Bangsa manusia tidak mengganggumu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bangsa manusia ke sini itu bertani di sini tidak mengganggumu. Kenapa bangsamu mengganggu bangsa manusia, bangsa kami? Dengan tujuan apa? Kami tanya baik-baik. Cerita rumor masyarakat yang ada orang tersesat di sini masuk ke alammu. Itu apa bangsamu itu? Dengan tujuan apa? Kuasaku ini. Ini kekuasaanmu. Kan bangsa manusia tidak mengganggu, dia hanya bertani. Bertani untuk menafkahi keluarga. Kitalanku. Alam kita sudah berbeda, sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dipisahkan. Ora urus sing penting kitalanku. Sapa sing liwat mene? Yo tak sesatke ngono. Dalane. Bangsa kami tidak mengganggumu. Kenapa kau? Ora urus. Oh, kaprat sisa. Hah? Arep apa kowe? Lu mau apa yo? Dengan kami kesini tujuan baik-baik untuk menanyakan perihal sesuatu yang terjadi rumor di masyarakat. Kami akan meluruskan biar masyarakat bisa ikut. Diam, duduk. Lu apa dia?
sudah menerima penjelasan dari bangsamu. Kuwi itu urusanku. Ya, urusanmu karena bangsamu yang mengganggu bangsa kami. Hah? Bangsamu yang mengganggu bangsa kami. Sehingga bangsa kami banyak yang ketakutan untuk melewati daerah ini. Hah? Kau menyerang? Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mohon maaf, kita belum menemukan jawaban yang kita harapkan. Karena tadi itu penguasa yang ada di sini, kita cari tahu lebih dalam, kita menguak mungkin yang sesuatu hal yang perlu kita cari di sini. Kita mediator lagi, coba semoga kali ini berhasil. Assalamualaikum ya gaib. Assalamualaikum ya gaib. Kami datang ke sini dengan tujuan baik untuk menanyakan perihal sesuatu. Diam. Bismillah. Kami kesini baik-baik untuk menanyakan perihal sesuatu hal yang menurut masyarakat tempat ini itu angker dan bangsamu sering mengganggu bangsa kami. Ya? Bisa dijawab? Sini dulu. Kami ingin menanyakan sesuatu hal. Kenapa? Ya, kali ini kita akan mencoba mediator lagi. Kita akan menanyakan lagi karena tadi kita belum mendapatkan informasi yang jelas. Kita nanti saya mediator lagi dengan Mas. Bismillah. Allahumma sholli. Allahumma. Assalamualaikum. Diam.
Ya, kali ini kita akan mediator yang selanjutnya, mudah-mudahan ini yang terakhir mempunyai jawaban yang kita harapkan. Nanti kita tanya-tanya lebih dalam. Assalamualaikum ya gaib. Waalaikumsalam. Kedatangan kami ke sini bertujuan baik, tidak ada unsur ataupun berbuat yang enggak. Kami mau menanyakan sesuatu perihal yang terjadi di rumor masyarakat. Apakah benar di sini itu bangsamu sering menampakkan ke bangsa manusia yang lewat di sini? Iya, gue aku. Dengan tujuan apa? Gue perintah kayak Bangsamu dan bangsa kami itu sudah berbeda, sudah dikarenakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika sesuatu yang tidak bermanfaat, artinya kita yang merugikan, janganlah kamu lakukan. aku cuma nurut berbaik. Nurut dengan siapa? Rajamu. Iya. Bilang ke rajamu, bangsa manusia itu tidak berbuat hal-hal ataupun yang merugikan bangsamu. Sudah janganlah ganggu bangsa manusia yang bertujuan dari rumah untuk bertani ke sini. Itu urusanmu. Kami sebagai bangsa manusia ikut prihatin dengan terjadi hal seperti ini. Hah? Gue senengannya kayak Manusia-manusia seperti apa yang kamu ganggu? sing ora gelem ibadah. Ketika ada manusia yang ahli ibadah, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu membaca sholawat, apakah kamu sanggup mengganggunya? Hah? Berarti hanya orang-orang tertentu yang kamu ganggu, orang-orang yang jauh dari ibadah. Wis, udah balik kabeh. Kami akan pulang bila mana bangsamu sudah tidak mengganggu bangsa kami lagi. Aku cuma diperintah. Kowe ngobrol deh karo kayak. Panggil ke sini rajamu. Assalamualaikum ya gaib. Kami mau nanya sesuatu. Menurut anak buahmu, apakah itu perintahmu? Dengan tujuan apa? Bangsa kami tidak mengganggu bangsamu. Apa ada bangsa manusia yang khusus yang diganggu bangsamu? Yang bangsa manusia seperti apa yang kamu ganggu? Ketika ada orang ahli ibadah, ahli zikir, ahli baca Quran, ahli sholat, apa kamu sanggup mengganggunya? Tergantung urusannya. Lillahi ta'ala pura. Ning ibadah karena dunia. Tetap tak ganggu. Tetap tak ganggu. Tetap tak ganggu. Sudahlah, kita nggak, artinya bangsa nggak usahlah mengganggu bangsa kami. Kita hidup berdampingan, kita saling mengganggu. Bangsa kami kesini untuk bertani, untuk mencari nafkah keluarga, karena kerjaannya itu bertani di sini. Bangsa manusia tidak mengganggu bangsamu. Silakan bangsamu mau ngapain saja. Apakah ada orang yang kadang kesini untuk meminta nomor togel ataupun lainnya? Ya. Ya. Ye. Ye.
kene. Ya. Lupa nge wong sing sesat kene kene. Kene. Hal lain apa yang bangsa manusia lakukan istilahnya bersekutu dengan bangsamu? Yang bangsa manusia minta apa dengan bangsamu? Ki. Sajen nang ngene iki. Sajen ke. Tapi kami kesini tidak menemukan adanya sajen ataupun hal lainnya. Iki beneran ra ono. Kebeneran ra ono sing kakek. Itu permintaanmu. Ora. Karepane menungso. Sudahlah, kita artinya sudah bernegosiasi. Kita tidak usahlah kita saling mengganggu bangsamu, tidak mengganggu bangsa kami dan tidak mengganggu bangsamu. Kita hidup berdampingan. Kita sama-sama makhluk Allah. Yo, Ketika kamu iya, kami akan pulang. yo. Bangsamu jangan mengganggu bangsa kami. Sing penting awakmu bisa meseni wong-wong sing gelem ibadah. Siar awakmu sing bener. Siar aja siar tok. Awakmu kudu gelem takoni. Kuwi. Nek awakmu siar dhewe ora takoni. Gusti Allah akan mempertanggungjawabkan apa sing dilakoni awakmu nang donya. Sesuatu yang perintahkan Allah kepada bangsa manusia itu sudah kewajiban kami untuk melaksanakan. Ya kami minta bangsamu tidak mengganggu bangsa kami saja. Ya kowe kudu bisa ngenehi nasihat marang wong-wong sing gelem ngakake kewajibane pangeran. Berarti bangsamu tidak akan sanggup mengganggu bangsa manusia yang taat ibadah kepada Allah Ya. Ta'ala. Iko. Oke lah, terima kasih atas informasinya. Maaf bila kedatangan kami tidak berkenan di bangsamu. Kami mohon maaf. Artinya kita berdampingan saja, tidak ada yang saling mengganggu. Kita hidup berdampingan, alam yang sudah berbeda. Terima kasih sudah menyambut kedatangan kami. Ya. Silakan pulang. Oke, sobat MTS, saya merasakan energi yang kuat ada di sini, yaitu sarangnya bangsa jin. Ini mungkin rumahnya. Di samping itu saya juga merasakan adanya suatu mustika. Nanti kami coba akan melakukan penarikan. Mudah-mudahan bisa wujud mustika tersebut. Nanti kita akan berinteraksi dan menggali lebih dalam tentang ada apa saja di sini. Monggo ikuti saya di channel Kang Murah terus. Ya sobat MTS, tadi saya sudah mencoba untuk menarik. Mungkin kalau sobat MTS ikut di sini, mungkin tadi merasakan ada kehadiran angin. Itu memang fenomena alam ketika terbukanya pintu gaib ya, memang terjadi seperti itu. Tadi saya lempar ke situ dan sini banyak saksi, yaitu banyak saksi. Saya tangan juga apa namanya,
sudah saya satukan di sini. Kita coba nanti cari, karena hal tersebut kadang gampang-gampang susah untuk mencari hal barang-barang tersebut. Silakan teman dicari di hadapan saya. Kalau ada tadi yang jatuh depan hadapan saya, tadi saya tarik ke situ. Ini wah, ternyata batu, entah itu dulu milik siapa, saya kurang tahu. Yang pastinya dulu sudah ada orang yang memiliki, karena dilihat dari bentuknya itu sudah harus seperti apa ya namanya, telur cicak apa ya. Itu ada apanya tahu ini, saya kurang tahu ini untuk apa. Mungkin nanti di tayuh atau foto di tayuh dahulu. Ini saya pernah melihat batu yang seperti ini itu dulu waktu penarikan di Sodong. Mungkin bila melihat channel saya itu saya ada kemiripan, bentuknya juga kayak ada kemiripan. Oke, kita lanjutkan penguakan, yaitu untuk memasukkan mediator. Kita cari yang lebih dalam tentang informasi di sini. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Habis itu kita lanjut untuk besok petualangan yang lainnya. Kita tuntaskan yang di sini dulu. Tadi kita sudah memediasi, kita sudah menggali. Artinya dari jawaban bangsa mereka itu hanya orang-orang tertentu yang mereka ganggu. Orang-orang bagaimana? Orang-orang yang jauh orang-orang yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pesan dari ini, perbanyaklah kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir qalbu, Allah 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 Allah, ataupun shalawat Allahumma shalli Muhammad, Allahumma shalli Muhammad, Allahumma. Perbanyaklah ibadah kita, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangsa mereka tidak akan kuat mengganggu kita. Maka dari itu pesanan dari perjalanan ini artinya apa? Kita harus semakin tingkatkan keimanan kita. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan takut kepada bangsa jin. Ketika kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang dengan zikir-zikir Allah, ya qayyumatin, ya qayyumatin, ya qayyumatin, ataupun asmaul husna lainnya, bangsa mereka tidak akan kuat. Saya jamin tidak akan kuat. Tidak akan kuat mengganggu bangsa kita, tidak akan mengganggu bangsa manusia. Maka dari itu perbanyaklah ibadah. Apa yang Allah perintahkan kepada bangsa manusia itu sudah kewajiban kita jalankan. Karena apa? Kita hidup di dunia itu hanya dua dengan tujuan, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan nyadong syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup sekian petualangan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan menguak tempat-tempat yang angker di lain desa ataupun lain kota. Monggo para sobat MDS, bila mana ada rujukan tempat-tempat yang dianggap mitos ataupun angker menurut warga, informasikan ke MDS. Nanti akan kami datangi, kami akan menguak tempat tersebut, mencari tahu lebih dalam kebenaran apa yang ada di situ. Mungkin cukup sekian petualangan kali ini. Tetaplah bersama channel Kang Murabi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.